Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Alasannya? Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Uci, silahkan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi hingga sekarang. Sekarang kami akan melanjutkan KBM kami. Semoga Bapa selalu membimbing kami dan apa yang diberikan oleh ibu guru sebentar dapat berguna bagi kami. Nama Tuhan puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Uci. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu informasikan dulu mengenai kuis yang kita lakukan minggu lalu. Jadi untuk nilai kuisnya luar biasa sekali. Semuanya itu mendapat nilai yang sangat bagus. Jadi Ibu harapkan tetap motivasi belajarnya itu semakin ditingkatkan lagi ya, supaya sebentar kuis pada saat kuis lagi nilainya juga lebih bagus dari kemarin. Nah, untuk informasi penilaian hari ini, jadi sebentar kita juga akan melakukan diskusi kelompok. Jadi penilaian yang Ibu ambil itu seperti sebelumnya, yang pertama nilai individu, yang kedua nilai kerjasama antar kelompok. Jadi semuanya Ibu nilai, jadi Ibu harapkan semuanya dapat berpartisipasi aktif. Oke? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang baru berkaitan dengan pola dan faktor interaksi desa dan kota. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang baru, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Oke, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Silakan. Oke, Gilbert. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu berkaitan dengan kota. Dilihat dari sejarahnya, kota itu hadir dan berkembang tuh dari pedesaan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat yang modern, kemudian fasilitas dan prasarana yang memadai, dan kemajuan iptek yang sangat pesat. Jadi di sini, menurut Bintaro, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Jadi dengan kata lain, kota itu dapat diartikan sebagai jaringan sistem di mana kondisi masyarakat itu lebih bersifat modern dan materialistik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik kota. Karakteristik kota dibagi menjadi dua, yakni karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Karakteristik fisik itu berupa misalnya tersedia lapangan-lapangan olahraga, permukiman-permukiman elit, kemudian daerah-daerah gedung-gedung pemerintahan. Yang kedua, karakteristik yang kedua sosial. Hal ini berkaitan dengan misalnya kesenjangan antara kaum miskin atau kapitalis dan orang-orang kaya, kaum kapitalis dengan orang-orang miskin. Dan kemudian hubungan masyarakat dengan adat istiadat itu mulai pudar, dan masyarakat yang bekerja bukan hanya satu sektor melainkan bersifat heterogen. Dan yang terakhir itu hubungan kekerabatan yang mulai pudar. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Gilbert. Tepuk tangan untuk Gilbert dulu. Jadi di sini Gilbert sudah menjelaskan dengan sangat baik berkaitan dengan materi minggu kemarin, di mana kita sudah belajar berkaitan dengan kota dan juga karakteristik kota. Oke, nah sebelum kita lanjut, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah di sini ada dua gambar yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akibat terjadinya interaksi desa dan kota. Nah pada gambar pertama itu terlihat apa di situ? Ada yang bisa menjawab? Oke, LC? Permukiman kumuh dengan apa?
gedung-gedung yang tinggi. Oke, di situ ada gambar permukiman kumuh dan juga ada gedung-gedung yang tinggi. Gambar yang kedua, bisa dilihat di situ. Oke, Edmund. Seorang anak yang meniru gaya bertarung orang dewasa. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Edmund dan LC dulu. Oke, pada gambar terlihat bahwa di gambar pertama itu ada kawasan kumuh atau slum area. Sementara gambar kedua di mana ada dua bocah atau dua anak, di mana di sini mereka menirukan apa yang sedang mereka tonton di layar kaca atau di televisi. Ya. Nah, ini adalah sebuah permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kira-kira dari teman-teman semua apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa memberikan solusi berdasarkan gambar yang ditampilkan? Ada slum area dan juga ada anak-anak yang oke, LC. Pada gambar pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan penataan ruang kota kembali. Lalu untuk gambar yang kedua adalah mengajak anak-anak tersebut untuk lebih mengenal permainan-permainan tradisional daripada menonton di televisi, apalagi yang bukan berkaitan dengan tidak berkaitan dengan usianya. Oke, terima kasih LC, tepuk tangan untuk LC ya. Jadi di sini LC sudah menawarkan solusi yang sangat bagus sekali untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi yang kalian lihat itu adalah akibat dari adanya interaksi desa dan kota ya. Oke. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi pola interaksi desa dan kota. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor interaksi desa dan kota. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait pembuatan makalah tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Jadi itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Sementara tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita itu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, di mana di sini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan pola dan faktor struktur keuangan kota. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor interaksi desa dan kota. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Dan yang keempat itu peserta didik mampu mengumpulkan informasi terkait pembuatan makalah tentang pemerataan pembangunan di desa dan kota. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, untuk pembagian kelompoknya sebentar, Ibu akan membagi kelompok itu ke dalam 4 kelompok secara heterogen ya. Nanti untuk kelompoknya sebentar itu akan ada di tayangan slide paling terakhir ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan di layar. Di situ ada gambar, di mana ada gambar kota dan ada juga gambar desa. Nah, ada yang bisa menjelaskan gambar di dalam ini? Dari gambar kita bisa mengetahui apa sih interaksi itu. Oke, perhatikan gambarnya dulu ya. Di situ ada kota, ada desa, ada barang, ada orang, ada uang dan juga ada ide. Ada? Oke, Edmund. Jadi dari desa memberikan barang-barang mentah kepada kota, dan kota memiliki ide untuk mengubah barang-barang mentah tersebut menjadi sebuah produk yang dijual dan menjadikan uang dan demi kepentingan desa dan kota. Oke, tepuk tangan untuk Edmund. Jadi pada gambar itu bisa terlihat bahwa ada hubungan timbal balik antara kedua wilayah. Antara wilayah desa dan juga wilayah kota. Di mana di sini pada wilayah kota itu mereka melakukan hubungan dengan wilayah desa. Nah, di mana wilayah desa itu sebagai penyedia barang mentah atau penyedia tenaga kerja, sementara wilayah kota itu adalah sebagai pemasok atau sebagai
tempat memproduksi segala hasil-hasil yang dikirimkan dari desa tadi. Dan kemudian mereka akan kembali mengirimkannya lagi ke wilayah desa, sehingga masyarakat desa itu bisa mengkonsumsi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh wilayah kota. Oke. Nah, ini adalah interaksi desa kota. Di mana interaksi desa kota itu diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah. Ya. Nah, antara dua wilayah di mana di sini yang dapat menimbulkan gejala atau kenampakan baik permasalahan secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu adalah interaksi desa dan kota. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh di kehidupan nyata yang kalian ketahui atau yang kalian alami setiap hari, contoh dari interaksi desa dan kota? Dari masyarakat desa melakukan interaksi ke masyarakat kota juga melakukan interaksi ke wilayah pedesaan. Contoh interaksi desa kota. Kan sudah tahu tadi interaksi itu berarti ada hubungan timbal balik. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Mikela. Baik, contohnya seperti di desa Kalimantan, seperti yang kita ketahui desa Kalimantan itu penghasilan sawit. Jadi di situ desa Kalimantan mengimpor mereka punya kelapa sawit itu ke kota, dan dari kota akan diolah dan dikirim lagi hasilnya ke desa Kalimantan. Minyak goreng. Dalam bentuk minyak goreng. Iya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Yang paling simple dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita semua nih dari desa toh, ibu juga dari desa. Nah, kita kan di desa itu menghasilkan apa? Dijual di mana? Yang sering kita gunakan tiap hari, Dela? Kalau masyarakat desa itu Ibu, mereka menjualkan hasil panennya ke kota sehingga masyarakat kota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, menjual hasil panen Ibu. Iya, luar biasa sekali ya, betul sekali. Hasil-hasil panen yang kita hasilkan di kampung kita, di desa kita itu akan dijual di kota. Begitu juga dari kota, mereka memproduksi barang dan akan dijual atau dipasarkan ke desa. Jadi seperti itu yang namanya interaksi, saling membutuhkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang antara desa dan kota saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, lihat, perhatikan baik-baik gambarnya. Ada kota, ada desa A dan ada desa B. Di mana di sini saling memiliki keterkaitan. Bahkan tidak bisa dipisahkan kalau berbicara soal interaksi ya. Berarti di sini kita memiliki keterkaitan yang penuh dengan wilayah lain. Oke, Yeri. Berdasarkan yang Yeri lihat di gambar itu, apa yang bisa Yeri jelaskan? Yang bisa saya jelaskan adalah dari wilayah desa A dan desa B itu adanya hubungan timbal balik dengan kota. Jadi sumber daya alam yang ada di desa A dan desa B itu diekspor ke kota, lalu sampai di kota diproduksi lalu diekspor kembali atau diperjualkan kembali di desa B dan desa A. Oke, terima kasih Yeri. Tepuk tangan untuk Yeri ya. Jadi di mana di sini Yeri menjelaskan bahwa antara desa A dan desa B itu sama-sama menghasilkan sumber daya. Ya. Entah itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Nah, sementara kota ini sebagai tempat untuk memproduksi segala jenis barang-barang yang dikirimkan ke kota tadi. Kemudian dari kota ini akan kembali dikirimkan ke desa. Nah, sehingga masyarakat desa itu bisa menikmati hasil produksi barang-barang dari kota. Kita kan tidak hanya makan pisang saja atau hanya makan ubi saja. Tetapi kan karena kita ada hubungan timbal balik dengan wilayah lain, jadi kita bisa makan berbagai jenis makanan. Kemudian kita bisa menggunakan baju bagus, menggunakan sepatu bagus, ya toh? Nah, di kota juga seperti itu. Kota ini kalau tidak ada desa, dia tuh tidak bisa buat apa-apa. Desa ini sebagai penopang kehidupan kota. Karena semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh kota itu berasal dari desa. Oke, sampai di sini bisa paham?
Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang untuk lebih memperjelas materi kita hari ini bisa saksikan video berikut ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi interaksi desa kota. Interaksi antar wilayah akan menyebabkan perpindahan penduduk dari dua wilayah. Pergerakan tersebut terjadi karena manusia tidak dapat terlepas dari aspek keruangan. Aspek keruangan memiliki berbagai unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pergerakan penduduk tersebut dapat membentuk pola interaksi antar wilayah. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Bagaimana bentuk interaksi desa kota? Apa saja zona interaksi desa kota? Dan bagaimana dampak terjadinya interaksi desa kota? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi desa kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Interaksi desa kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Nah, interaksi desa kota sangat ditentukan oleh daya tarik dua wilayah tersebut, baik dari desa maupun dari kota, yang difasilitasi oleh adanya sarana interaksi, yaitu jaringan transportasi dan sarana transportasi. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi desa kota. Yang pertama, regional complementarity. Komplementaritas regional adalah adanya kebutuhan saling melengkapi antar wilayah, di mana terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam hal potensi dan ketersediaan sumber daya wilayah. Di satu wilayah ada yang kelebihan sumber daya, sementara di wilayah lain ada yang kekurangan, bahkan tidak memiliki sumber daya. Kekurangan dan kelebihan inilah yang menjadi kebutuhan adanya interaksi antara desa dan kota. Yang kedua, transferability. Faktor kemudahan perpindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi akan berpengaruh terhadap proses interaksi desa dan kota. Yang ketiga, intervening opportunity. Kesempatan intervensi diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antara desa dan kota. Kesempatan intervensi dapat berasal dari kedua wilayah tersebut yang berupa hambatan seperti bencana alam dan peristiwa lainnya yang dapat mengganggu gerak migrasi, transportasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, persaingan antar wilayah dalam berinteraksi dapat terjadi. Sebagai contoh, wilayah A dan B yang telah lama berinteraksi dapat melemah karena adanya tawaran yang lebih baik dari wilayah C. Selanjutnya, bentuk interaksi desa kota. Interaksi antara desa dan kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antara kedua wilayah. Adapun contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota yaitu: yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang, sehingga terjadi interaksi jual beli. Yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja, sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota, sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Yang keempat, penggunaan fasilitas transportasi, sehingga desa dan kota saling terhubung. Yang kelima, penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan internet tentang desa maupun kota. Selanjutnya, zona interaksi desa kota.
Interaksi desa dan kota yang dinamis dan intensif pada akhirnya akan membentuk zona interaksi antar wilayah. Makin dekat jarak desa dan kota, interaksinya semakin kuat. Wilayah-wilayah interaksi tersebut membentuk lingkaran-lingkaran yang dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah pedesaan. Menurut Bintarto, wilayah-wilayah zona interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, city sebagai pusat kota. Yang kedua, suburban, yaitu suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para pengelaju. Pengelaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap di kota. Yang ketiga, suburban fringe, yaitu suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan peralihan antara desa dan kota. Yang keempat, urban fringe, yaitu suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota. Yang kelima, rural urban fringe, yaitu suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir, rural, yaitu daerah pedesaan. Selanjutnya, dampak interaksi desa dan kota. Interaksi dua wilayah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah yang dapat menimbulkan perubahan. Besar kecilnya perubahan pada wilayah tersebut bergantung pada jumlah penduduk, jarak, sarana pendukung, dan lainnya. Interaksi desa dan kota yang terjadi berdampak pada kondisi di desa maupun di kota. Dampak tersebut diantaranya: yang pertama, dampak interaksi desa-kota bagi desa. Dampak positifnya meliputi meningkatnya taraf pendidikan. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat. Adanya pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas. Meningkatnya produktivitas penduduk di desa dengan teknologi tepat guna. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Sedangkan dampak negatif meliputi modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat di desa untuk hidup konsumerisme. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa kota, serta tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Kemudian dampak interaksi desa kota bagi kota, yaitu dampak positifnya meliputi tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa, jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah, produk-produk kota dapat dipasarkan di desa, serta peluang untuk berwirausaha yang luas. Sedangkan dampak negatifnya meliputi penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di kota yang mahal menyebabkan warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni, bahkan ilegal, serta terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Oke. Jadi itu adalah video pembelajaran berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Nah, sekarang silahkan duduk secara kelompok. Jadi sebelum duduk per kelompok, perhatikan dulu di slide ini. Saya itu masuk di kelompok yang mana? Sudah bisa dilihat? Oke, nah. Ada yang bisa mengulang atau menjelaskan ulang terkait dengan video pembelajaran tadi? Oke, Rena.
Oke, baik. Saya akan menjelaskan isi video yang sudah ditayangkan tadi. Saya akan menjelaskan secara keseluruhan, di mana interaksi antara desa dan kota ini, dia itu memiliki hubungan timbal balik. Kita dapat lihat dari bidang yang pertama, itu bidang ekonomi, di mana pendapatan di kota atau penghasilan kota itu lebih banyak dihasilkan dari desa. Yang kedua dari bidang budaya. Orang-orang di kota ini dia itu berasal dari berbagai budaya dari desa, dan orang-orang di kota juga mereka juga dapat mempelajari tentang budaya-budaya orang desa yang melakukan interaksi di kota. Yang ketiga itu dari bidang sosial, di mana di bidang sosial ini masyarakat desa ini mereka itu dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di kota, dan juga mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan masyarakat desa itu mengambil dampak positif dari perkembangan yang terjadi di kota. Terima kasih. Oke, terima kasih Rena. Tepuk tangan untuk Rena dulu. Oke, Edmund. Baik, saya akan menjelaskan video tadi secara singkat. Interaksi desa dan kota itu memiliki suatu hubungan yang erat, dan hubungan erat ini dapat terjadi jika faktor jalur transportasi yang mendukung, yang menyebabkan wilayah desa dan kota ini dapat menjalin hubungan interaksi. Dan juga dari hubungan interaksi ini muncul suatu dampak, yaitu dampak negatif dan positif bagi masyarakat kota dan desa. Dampak negatif dari interaksi antara desa dan kota yaitu banyaknya pemuda-pemudi yang melakukan pekerjaan lebih banyak di kota dibandingkan menjadi petani di desa. Yang kedua, banyaknya anak-anak kecil yang meniru tingkah laku yang terjadi di kota. Yang ketiga, hilangnya nilai kebudayaan dan rasa sosial bagi masyarakat di desa. Dan dampak positifnya, pembangunan yang merata. Yang kedua, pemerataan informasi baik di desa maupun kota. Yang ketiga, masyarakat desa mulai menerima informasi-informasi dari luar. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Edmund. Tepuk tangan untuk Edmund dulu ya. Oke, jadi di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rena dan juga oleh Edmund, bahwa berkaitan dengan interaksi kota itu berarti berkaitan dengan hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik antara wilayah kota dan juga wilayah desa. Nah, di sini bukan hanya manusia yang melakukan melakukan interaksi, tetapi barang juga, perpindahan informasi, perpindahan jasa, dan juga berbagai perpindahan yang itu bisa mencakupi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya, jadi di mana di sini dijelaskan tadi bahwa desa itu sebagai bahan penyedia bahan baku untuk wilayah perkotaan. Sementara wilayah perkotaan itu adalah sebagai pemasok ya. Dia di sini yang memproduksi segala jenis barang dan juga jasa, di mana nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat kota itu sendiri ataupun masyarakat desa. Dan ada juga dampak positif dan dampak negatif akibat terjadinya interaksi desa dan kota. Salah satu contohnya tadi itu dampak negatif yang sangat terlihat dengan jelas tadi itu, di mana ada yang namanya perkampungan kumuh atau slum area di wilayah perkotaan. Itu karena apa? Sudah tidak tersedia lagi lahan, atau masyarakat itu tidak mampu menyaingi kehidupan di kota. Yang kedua, dampak bagi masyarakat desa, di mana di sini masyarakat desa itu meniru segala jenis tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat kota. Bahkan dari hasil tontonan televisi saja itu ditiru oleh masyarakat desa, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas di antara kehidupan bermasyarakat. Bisa paham sampai di sini? Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut duduk secara berkelompok, Ibu minta semuanya berdiri dulu ya.
Kita tes fokus dulu. Oke? Oke ya, jadi aturan permainannya seperti ini. Dengar sudah, aturan permainannya seperti ini. Ikuti apa yang ibu katakan. Jadi apapun yang saya katakan silakan diikuti. Oke? Sudah paham toh? Oke, kata-kata yang pertama. Batu, batu, bata, bata. Batu, batu, bata, bata. Batu, bata, batu, bata, batu, bata. Batu, bata, batu, bata, batu, bata. Ada berapa batu? 3. Kurang fokus. Ada berapa batu? 1. Ada berapa batu? 4. Semuanya gagal fokus kecuali Iya, Rosda 5. Ulang. Kan tadi aturan permainannya itu ikuti yang ibu katakan. Oke? Ulang ya. Batu, 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 bata, bata, bata. Batu, 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 bata, bata, bata. Batu, bata, bata, batu. Batu, bata, bata, batu. Ada berapa bata? 5. Ulang. Ada berapa bata? Oh, pintar. Ada berapa batu? Oke, silakan duduk kembali. Semuanya sudah fokus ya. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok dan dalam kelompok itu membentuk huruf L atau U. Oke? Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Terserah mau di mana ya. Jadi di sini ada beberapa artian kelompok itu ada 2 pertanyaan, ya. Ada artikel dan juga ada nanti teman-teman menganalisis gambar ya. Dan waktu penyelesaian LKPD itu hanya 30 menit. Setelah itu langsung presentasi tiap kelompok, ya. Jadi ibu harapkan semuanya itu bisa terlibat aktif supaya hari ini semuanya mendapatkan nilai keaktifan. Oke?
kerjakan sekarang. Kalau misalnya ada yang tidak paham dan kurang mengerti dengan pertanyaannya, boleh langsung ditanyakan ya. Dan ingat, untuk penyelesaian dengan KPD, link artikelnya itu Ibu sudah kirimkan di grup WA dan juga link video pembelajaran. Serta boleh searching di internet. Kalau misalnya jawaban itu masih membingungkan, kalian bisa searching di internet menggunakan itu bahan ajar yang dibagikan, modul geografi dan juga buku kerja siswa yang kalian punya ya. Semua materinya itu ada di situ. Tinggal teman-teman cari informasinya di sana ya.
3? Iya, Bos. Kelompok 3? Ece kurang sedikit ya. Kelompok 4? Sudah, Bu. Ibu. Oke, bisa. Kelompok 5? Lagi sedikit. Oke. Ya. Oke, sudah semua ya. Nah sekarang silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD-nya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Menentukan moderator dan notulen ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, setelah memperhatikan video mengenal pada pola faktor-faktor interaksi desa kota, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi desa kota menurut Edward Ullman. Faktor-faktor interaksi desa kota. Yang pertama, regional komplementari. Regional komplementari adalah hubungan yang saling melengkapi, dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Yang kedua, intervening opportunity merupakan salah satu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga, transferability, yaitu kemungkinan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi, atau barang, sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transport, dan kelancaran transportasi. Berdasarkan artikel di atas,
permasalahan yang terjadi yaitu kepadatan penduduk dan faktor penyebabnya yaitu adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Baik dampaknya kemacetan lalu lintas, polusi udara, penurunan kesehatan masyarakat, waktu kerja masyarakat yang terpotong. Solusinya, pemerintah harus menata ulang pola keruangan kota dan pembangunan tidak boleh berpusat pada suatu daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kepada teman Michaela, kami silakan. Menurut teman kelompok 1, kira-kira solusi yang tepat untuk masyarakat dalam mengatasi kemacetan itu apa? Terima kasih. Iya, Bu. Solusi dari masyarakat untuk mengatasi kemacetan. Solusi dari masyarakat. Mengatasi kemacetan. Solusi dari masyarakat untuk mengatasi Biru, solusi masyarakat untuk ini. Kurang kemacetan dari menyebabkan jumlah perjalanan yang berpotensi Cibero. Baik, sebelum kami menjawab, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan lagi. Sudah. Kepada teman Michaela bisa ulang soal. Menurut teman-teman kelompok, apa solusi yang baik dari masyarakat untuk mengatasi terjadinya macet? Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang pertama itu mengurangi jumlah atau jarak perjalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat aktivitas lebih dekat dari lokasi tempat tinggal atau mengganti aktivitas dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon seluler pintar. Baik, mungkin ada teman-teman lagi Yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kami tutup presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Dela. Ya, sudah mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD-nya dengan sangat baik. Ya, jadi di mana di sini tadi dari kelompoknya Edmund atau kelompok 4 tadi menanyakan solusi yang paling tepat dari masyarakat itu sendiri untuk mengatasi kemacetan. Nah, di mana di sini kelompoknya Dela sudah menjelaskan tadi itu, di mana mereka menjelaskan bahwa solusinya itu yang pertama itu mengurangi aktivitas yang tidak penting atau tidak perlu. Yang kedua lebih paham lagi dalam penggunaan alat telekomunikasi, sehingga kalau misalnya keperluan yang bisa diinformasikan melalui alat komunikasi bisa diinfokan melalui alat telekomunikasi saja. Dan solusi yang lain tadi itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih menggunakan kendaraan umum dalam hal bepergian, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 waktu dan tempat kami persilahkan, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Dari artikel Paradoks Kemacetan Perkotaan dan Solusi untuk Mengatasinya. Permasalahan yang terjadi adalah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Faktor penyebab,
fenomena urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, dan hubungan antara pola ruang antar kawasan, motorisasi, dan infrastruktur jalan, serta angkutan umum. Dampak meningkatnya stres pada masyarakat, lalu penurunan kesehatan masyarakat, dan yang ketiga, meningkatnya polusi udara. Solusinya dari pemerintah terus bersiap untuk menyediakan angkutan massal berbasis rel di kota-kota. Dari masyarakat, mengurangi jumlah atau jarak perjalanan menggunakan angkutan umum yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, solusi paling relevan dan aksi nyata yang bisa kami lakukan untuk membantu mengatasi kemacetan di Indonesia, yakni yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ganjil genap, yakni bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat berdasarkan plat nomor kendaraan ganjil dan genap. Yang kedua, sering menggunakan angkutan umum seperti bemo, bis, kereta, dan mengurangi penggunaan angkutan pribadi. Yang ketiga, mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Sekian dan terima kasih. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Saudara Kevin. Oh, Kevin dulu. Baik, berdasarkan artikel di atas, terdapat bahwa kota mengalami kepadatan penduduk karena terjadinya urbanisasi. Yang saya mau pertanyakan bahwa bagaimana solusi pemerintah agar tingkat urbanisasi dari desa ke kota ini tidak terlalu tinggi. Terima kasih. Sebelum kami menjawab pertanyaan pertama, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Dari saudara Gena. Oke, baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami ingin bertanya tentang faktor penyebab tadi, kan salah satunya infrastruktur jalan. Kita kan tahu bahwa di kota ini infrastruktur jalannya itu sudah memadai. Bagaimana yang dimaksud dengan faktor penyebab yang dari kemacetan tadi, yang disebabkan oleh infrastruktur jalan? Infrastruktur jalan. Infrastruktur. Ada di sini. Urbanisasi, motorisasi, dan infrastruktur jalan. Ini sudah ada saya kira. Kalau bisa jawab, langsung jawab, Ibu bilang. Kalau bisa jawab, langsung jawab. Apa dimaksud dari infrastruktur jalan? Jawab pertanyaan saya. Jawab langsung. Ada gang. Ada gang. Iya, sini ada gang. Jadi kan ada jalan semua. Itu foto apa sih? Jawab sih. Apa yang dimaksud infrastruktur jalan yang menjadi Jawab sih. Jawab sih. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Renal. Jadi menurut kami, kenapa kami mengambil
salah satu dari faktor penyebab artikel tersebut kami mengambil salah satunya adalah infrastruktur jalan, karena infrastruktur jalan itu menyebabkan kemacetan karena ada beberapa masyarakat yang parkir di sembarang tempat sehingga terjadi kemacetan. Juga karena jalannya ada yang sempit dan biasanya itu di kota-kota jarang ada gang ya. Jadi kan semuanya orang lewat jalan besar sehingga lebih mudah terjadi kemacetan di kota-kota besar. Makanya kami ambil faktor infrastruktur jalan salah satu. Terima kasih. Sudah? Ya. Cara mengatasi tingkat urbanisasi perpindahan dari desa ke kota itu, untuk mengatasi perpindahan itu harus meningkatkan kualitas desa. Kenapa mereka pindah ke kota? Karena karena di desa tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada itu maka mereka pindah ke kota. Ya kan, meningkatkan kualitas desa itu karena ada sangat urbanisasi perpindahan dari desa ke kota. Kenapa masyarakat desa pindah ke kota? Karena di desa itu kurang lapangan pekerjaan. Itu maka mereka pindah ke kota itu. Meningkat kualitas desa, fasilitas. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Kevin Zubero. Jadi, bagaimana solusi pemerintah agar tingkat urbanisasi tidak tinggi? Jadi kan yang kita ketahui urbanisasi ini perpindahan ini dari desa ke kota. Jadinya solusi yang kami berikan tuh dari pemerintah itu supaya pemerintah itu meningkatkan kualitas dari desa, seperti misalnya harus ada begini Kak, sudah fasilitas seperti begini Kak. Tempat lapangan pekerjaan juga harus ada di desa supaya orang dari desa itu tidak hanya begini Kak, semuanya keluar ke kota semua untuk mencari lapangan pekerjaan. Sudah? Saya rasa pertanyaan sudah cukup. Jadi terima kasih. Kami menutup diskusi ini. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian dari kelompoknya Gilbert. Tepuk tangan untuk kelompoknya Gilbert dulu. Jadi di sini kelompoknya Gilbert tadi juga sudah mempresentasikan penyelesaian LKPD-nya itu dengan sangat baik. Dan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari kelompoknya Kevin menanyakan bagaimanakah solusi dari pemerintah untuk mengatasi tingkat urbanisasi yang semakin tinggi. Nah, jawabannya tadi itu di mana di sini pemerintah itu harus menyediakan atau meningkatkan kualitas desa dan menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan di desa juga, dan juga fasilitas-fasilitas di desa juga harus bisa terpenuhi sehingga mengurangi terjadinya urbanisasi. Karena tujuan orang melakukan urbanisasi itu adalah untuk mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Nah, pertanyaan dari kelompoknya Rena menanyakan kenapa infrastruktur jalan itu salah satu faktor utama penyebab terjadinya kemacetan di wilayah perkotaan. Jawaban dari kelompoknya Gilbert tadi itu di mana di sini infrastruktur jalan masuk dalam salah satu faktor penyebab utama kemacetan itu karena di sini masyarakat itu kadang memarkir kendaraannya di badan jalan. Yang kedua, keadaan jalan yang sempit, dan yang ketiga itu melonjaknya penggunaan kendaraan pribadi. Itu merupakan menjadi faktor-faktor penyebab sehingga infrastruktur ini juga dimasukkan ke dalam faktor utama penyebab terjadinya kemacetan, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja tugas kami persilakan LC untuk memberikan yel-yel kepada kita semua. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman semua untuk berdiri. Jadi, yel-yelnya kalau saya sebut mana matamu, tunjuk mata, ini mataku. Mana matamu, ini mataku. Mana semangatmu, huha. Mana semangatmu, huha. Mana semangatmu, huha. Siap? Siap. Kita mulai ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana semangatmu? Huha. Mana semangatmu? Huha. Mana semangatmu? Huha.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami persilakan LC untuk mempresentasi. Baik teman-teman, di sini di lembar kerja ada sebuah artikel yang berjudul Paradoks Kemacetan Perkotaan dan Solusi untuk Mengatasinya. Jadi, permasalahan yang terjadi adalah kemacetan yang terjadi di kota besar. Dan faktor penyebabnya adalah fenomena urbanisasi, ketidaksiapan fasilitas transportasi, perilaku individu pelaku transportasi dalam memenuhi kebutuhan perjalanannya. Lalu, dampaknya adalah kerugian ekonomi, meningkatnya tingkat stres, penurunan kesehatan masyarakat, dan meningkatnya polusi udara. Dan solusi yang ditawarkan oleh kelompok adalah pemerintah harus menyediakan fasilitas transportasi yang cukup memadai, serta fasilitas sosial, bisnis dan budaya, dan masyarakat harus mendukung pemerintah dalam mengatasi kemacetan. Berdasarkan gambar yang kami amati, kita tinggal ini. Gambar 1 adalah pedesaan, gambar 2 adalah seorang manusia, gambar 3 adalah perkotaan. Dari ketiga gambar tersebut terjadi proses urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Teman-teman, silakan perhatikan gambar ini. Gambar 2 ini menunjukkan kemacetan yang terjadi di kota. Salah satu penyebab kemacetan tersebut adalah urbanisasi, penyediaan fasilitas angkutan umum yang belum memadai, serta peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, menurut kami faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut? Gambar 1 menjelaskan proses urbanisasi, sedangkan gambar 2 menggambarkan kemacetan di kota. Faktor yang paling berpengaruh adalah urbanisasi, yang dimana perpindahan tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan kehidupan yang baik, mendapatkan pekerjaan, menempuh pendidikan, dan sebagainya. Maka didukung dengan fasilitas yang belum memadai dan perilaku individu yang menyebabkan kemacetan. Sekian dari presentasi kami. Mungkin dari teman kelompok ingin bertanya kepada kelompok kami. Kami persilakan. Baik, saya akan bertanya, apakah masyarakat kota menjamin orang yang melakukan urbanisasi itu akan menjaga ketenangan dan kedamaian kota? Ketenangan apa? Ulang pertanyaan. Apakah masyarakat kota bisa menjamin seseorang pelaku urbanisasi ini bisa menjaga ketenangan atau kedamaian suatu kota? Mungkin ada teman-teman kelompok ingin memberikan pertanyaan lagi. Saya persilakan. Mungkin teman-teman ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Saya persilakan teman kelompok Gil untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, kita tahu kita sudah membaca artikel di bawah tadi, dikatakan bahwa selain angkutan berbasis rel, sejak 2013 pemerintah telah mengembangkan angkutan bus, semibus rapid transit di lebih dari 20 kota di Indonesia. Jadi tanggapan dari pemerintah akan kemacetan ini sangat serius dengan mengirimkan 20 bus di setiap kota di Indonesia. Sementara yang kita tahu sekarang tahun 2022, saya rasa kemacetan itu semakin parah.
atau polusi itu semakin meningkat. Jadi pertanyaan dari saya, bagaimana solusi yang lebih efektif atau lebih intens dari pemerintah berkaitan dengan hal ini? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari teman Gil sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya persilakan teman kelompok lain ingin memberikan pertanyaan kepada kami. Kalau tidak ada, saya tutup sisi pertanyaan. Kalau menurut saya ketenangan atau tidak orang di kota itu tergantung perilaku dari individu. Kan masyarakat kota juga tidak bisa menolak masyarakat dari desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Jika dia tidak bisa menjaga ketenangan, pasti dia akan apa? Tidak, ada dua faktor. Satu faktor ekonomi, dia memungkinkan untuk dilakukan urbanisasi. Pertanyaannya Kevin, apakah masyarakat kota akan menjamin seorang pelaku urbanisasi dapat menjaga ketenangan di kota? Itu tergantung dari setiap individunya. Belum menjamin dan masyarakat kota tidak dapat menjamin karena sesuai dengan individu. Dan jika seorang pelaku urbanisasi tidak dapat melakukan menjaga ketenangan, maka bisa Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah masyarakat kota akan menjamin seorang pelaku urbanisasi dapat menjaga ketenangan di kota? Jawabannya adalah masyarakat kota tidak dapat menjamin pelaku urbanisasi itu menjaga ketenangan di kota. Itu semua adalah tergantung dari setiap individu. Dan masyarakat kota juga tidak bisa menolak masyarakat dari desa untuk melakukan urbanisasi demi menjaga ketenangannya mereka. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari lanjut pertanyaan dari kelompok. Lebih dari 20 di kota Indonesia. Kalau menurut saya sih, sementara kemacetan semakin banyak, jadi apa solusinya dari pemerintah? Yang pertama itu kita harus membatasi pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup di desa supaya jangan terjadi apa nih kan tadi juga, dan harus masyarakat harus menyetujui program pemerintah yang kebijakan dari pemerintah itu, dari pemerintah bukan dari masyarakat, dari pemerintah, iya kak, bukan dari masyarakat yang menyetujui. Iya, maksudnya apa yang pertama itu menyediakan pekerjaan yang pembangunan itu harus sama rata antara desa dan kota supaya menekan tingkat urbanisasi. Lalu yang kedua itu harus menyediakan harus membuat peraturan yang peraturan Tidak itu saja. meningkatkan kendaraan transportasi umum dan fasilitas transportasi yang memadai. Itu sih. Tidak ada tambahan. Kalau yang jawab tadi saya. Bahasa terus Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Gilbert. Kalau menurut kami, pemerintah itu harus mensamaratakan pembangunan di desa dan kota agar tidak terjadi urbanisasi, yang dimana urbanisasi sendiri adalah salah satu faktor utama penyebab kemacetan yang ada di kota. Lalu pemerintah harus meningkatkan fasilitas transportasi yang ada di kota supaya masyarakat itu tidak lagi lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf ada kesalahan karena setiap manusia tidak lupa dari kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya LC.
Jadi di sini ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaannya Edmund di mana menanyakan bahwa apakah pelaku urbanisasi itu dapat menjamin ketenangan kehidupan di perkotaan. Dari kelompok tadi menjawab bahwa masyarakat perkotaan tidak akan menjamin pelaku urbanisasi itu menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman di kota, karena itu tergantung dari individunya masing-masing. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok. Sementara pertanyaan kedua tadi itu dari Gilbert yang menanyakan bagaimana solusi yang relevan terhadap kemacetan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sementara pemerintah itu sudah menangani dengan sangat serius masalah kemacetan dari tahun 2013, tetapi itu tidak membuahkan hasil. Nah, dari kelompoknya LC menerangkan bahwa di mana di sini harus ditekankan yang laju urbanisasi itu untuk mengurangi masyarakat itu melakukan urbanisasi dengan menyediakan berbagai lapangan pekerjaan yang lain, mungkin melakukan sosialisasi bagaimana menjadi petani yang baik di wilayah pedesaan sehingga betul-betul memanfaatkan lahan pertanian sebaik mungkin. Kemudian di sini solusi yang berikutnya tadi itu adalah menekankan penggunaan kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadi ini itu yang memicu terjadinya kemacetan yang sangat luar biasa. Jadi ditekankan supaya lebih menggunakan kendaraan umum. Oke, terima kasih untuk kelompoknya LC. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Edmund. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bu. Kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Buat Manafli. Baik, di sini permasalahan yang terjadi yaitu kemacetan lalu lintas. Faktor penyebab urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa kota yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi aturan pemerintah dan masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Baik, dampak dari permasalahan tersebut, negara mengalami banyak kerugian dalam mengatasi kemacetan. Yang kedua, aktivitas pekerjaan masyarakat terhambat. Dan yang ketiga, masyarakat mengalami stres atau penurunan kesehatan. Dan yang keempat, terjadi meningkatnya polusi udara. Yang berikut solusinya. Pemerintah harus membatasi masyarakat dari desa ke kota dengan cara pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan di desa agar masyarakat desa tidak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, masyarakat harus ikut membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan dengan cara mengikuti aturan-aturan pemerintah tentang mengatasi kemacetan. Baik, di sini kita bisa perhatikan sama-sama gambar yang berada di tangan saya ini. Di sini kita melihat bahwa di desa memiliki lahan pertanian yang begitu luas dan penduduknya jarang dilihat, yang menyebabkan pemuda dan pemudi desa itu merasa bosan dan jenuh, yang menyebabkan mereka melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan hidup yang lebih baik dibandingkan di desa. Baik, gambar yang kedua. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kemacetan yang terjadi di kota. Kemacetan terjadi karena tingkat kesibukan yang terjadi di wilayah perkotaan terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Baik, itu saja pemaparan materi kami. Kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Baik, pada saudara Kevin, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Salat. diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah untuk menghentikan pertambahan penduduk di kota? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada kami akan menjawab pertanyaan dari teman Kevin. Baik, cara pemerintah mengatasi terjadinya pertumbuhan penduduk di kota, yaitu masyarakat harus membatasi masyarakat desa untuk masuk ke wilayah kota dengan cara masyarakat menyediakan fasilitas-fasilitas di desa agar masyarakat desa tidak pergi ke kota untuk memenuhi fasilitas tersebut. Apakah teman-teman kelompok 3 sudah menerima jawabannya atau sudah puas? Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akan menutup presentasi kami. Tidak seperti kisahmu yang belum dimulai tapi sudah usai, maka kami akan menutup presentasi dengan terima kasih. Oke, terima kasih Edmund dan teman-teman sudah memaparkan materinya itu dengan sangat baik. Jadi pertanyaannya juga sama ya, cara pemerintah untuk menghentikan atau mengurangi tingkat pertambahan atau kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Jadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh kelompoknya Edmund tadi, di mana di sini harus betul-betul memperhatikan juga masyarakat di desa, sehingga di sini bisa menimbulkan masyarakat itu kurang berminat untuk ke wilayah perkotaan. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompoknya Rena, kelompok 5. Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan artikel Paradoks Kemacetan Perkotaan dan Solusi untuk Mengatasinya. Permasalahan yang terjadi, kemacetan di daerah perkotaan besar, faktor penyebab, tingginya urbanisasi, yang kedua banyaknya masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi. Yang ketiga, adanya kendaraan yang sedang keluar masuk atau putar balik. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi. Dampaknya adalah 1. Meningkatnya polusi udara. 2. Meningkatnya stres. Yang ketiga, aktivitas masyarakat terhambat karena adanya kemacetan. Yang keempat, menurunnya kesehatan masyarakat. Yang berikutnya adalah solusi. Yang pertama, menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan angkutan pribadi. Yang kedua, mengganti aktivitas dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon, seluler pintar. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran dari masyarakat. Itu saja. Yang berikut, berbagai tindakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Indonesia. Tetap saja ada dan tak terkendali. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Cara menghentikannya atau cara mengatasi, yang pertama yang pertama itu menggunakan angkutan umum. Yang kedua, mengurangi jumlah atau jarak perjalanan. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada, kami akan harus ada karena kami yang dalam ada. Ada pertanyaan? Silakan Edmund. Baik. Saya akan bertanya kepada teman-teman kelompok 5, apa yang menyebabkan di negara Indonesia ini lebih kebanyakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan kendaraan umum? Terima kasih pertanyaan dari teman Edmund. Mungkin ada teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya. Oke. Beri kami beberapa menit untuk berdiskusi.
dapat menjadi masyarakat banyak kebanyakan masyarakat itu menggunakan angkutan umum. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari teman-teman Edmund, apa yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi? Jawabannya adalah karena banyak masyarakat Indonesia yang merasa gengsi untuk menggunakan angkutan umum, atau seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat gengsi untuk menggunakan angkutan umum, sehingga mereka memilih untuk menggunakan angkutan pribadi, dan juga ekonomi mereka yang meningkat atau mereka mampu untuk membeli angkutan pribadi, sehingga mereka lebih banyak menggunakan angkutan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Terima kasih. Silakan. Anggaran saya, seperti yang kita ketahui sekarang kan BBM juga meningkat. Jadi bahan bakar minyak itu lebih mahal dibandingkan misalnya kalau di negara kita juga ada misalnya kereta listrik itu, kan di situ lebih murah dibandingkan kita memakai kendaraan umum. Nah, bagaimana solusi dari kelompok bisa bukan solusi, maksudnya pendapat dari kelompok mengenai kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan kereta listrik yang seperti yang saya jelaskan tadi? Itu tadi berkaitan dengan BBM itu, karena banyak masyarakat yang mampu atau banyak masyarakat mampu untuk membeli BBM, walaupun harga BBM itu mahal, tapi mereka mampu untuk membelinya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Dia tahu. Terima kasih atas jawabannya. Saya merasa puas. Oke. Teman kelompok 4 tadi sudah menerima jawaban dari kelompok kami. Jadi saya menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jadi pertanyaan penutup dari Edmund itu menanyakan mengapa di Indonesia itu masyarakat itu lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum atau angkutan umum. Apalagi sekarang kan ada kereta-kereta listrik, di mana di sini itu notabene bisa menghemat BBM ya, dan ramah lingkungan. Nah, jawabannya tadi itu ya karena gaya hidup itu tadi ya, gengsi, dan di mana di sini masyarakat juga mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak suka berdesak-desakan di kendaraan-kendaraan umum. Oke? Jadi jawaban dari teman-teman dalam penyelesaian LKPD itu sudah sangat luar biasa sekali dan tepat sekali, di mana tadi kelompok 1 itu menjawab pertanyaan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, dan juga menganalisis artikel itu dengan sangat baik. Nah, artikel tadi itu, di mana di artikel kita itu menyajikan berita berkaitan dengan kemacetan yang ada di Indonesia. Nah, faktor penyebabnya itu tadi adalah tingginya arus urbanisasi, tingginya penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, dampaknya itu adalah semakin meningkatnya polusi udara, dan di sini masyarakat itu lebih banyak yang stres dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, solusinya di sini masyarakat itu menekankan supaya lebih mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian di sini lebih mengedepankan penggunaan alat komunikasi pintar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bisa setidaknya dikomunikasikan lewat telepon saja apabila keperluannya tidak terlalu mendesak. Kemudian di sini kembali meningkatkan budaya berjalan kaki. Selain itu bisa mengurangi terjadinya polusi dan kemacetan, setidaknya itu juga bisa meningkatkan kesehatan, ya. Oke, silakan LKPD-nya segera dikumpulkan. Satu orang mengumpulkan LKPD dan bawa ke depan, ya.
Oke. Jadi anak-anak ya, sebentar Ibu akan membagikan lembar refleksi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian mengisi lembar refleksi tersebut dan nanti dikumpulkan sekalian dengan pengumpulan lembar evaluasi ya. Jadi yang berikut, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Edmund, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan seperti yang kita ketahui, kegiatan pada hari ini kita membahas tentang interaksi antara desa dan kota. Interaksi ini dapat terjadi jika infrastruktur dan alat jaringan transportasi dibangun dengan secara baik oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi jika ada hubungan timbal balik antara warga desa dan warga kota yang menjalin hubungan baik seperti yang terjadi di pasar, pertokoan, dan jalanan. Hal ini bisa menyebabkan tingkat kemajuan suatu wilayah kota itu terjamin karena adanya faktor pendukung dari desa. Dan begitu juga suatu desa akan lebih maju lagi jika ada faktor pendukung dari kota. Sekian dari saya. Oke, bagaimana? Menyenangkan tidak pelajarannya hari ini? Oke, menyenangkan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Jadi Ibu harapkan dalam penyelesaian evaluasi atau kuis itu diharapkan semuanya kerja dengan jujur ya. Kerjakan sendiri-sendiri, oke? Sekalian lembar refleksinya ya. Setelah selesai kuis silakan langsung mengisi lembar refleksi.
Oke. Jadi perhatikan ke sini sudah. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke materi pembelajaran yang baru, yaitu berkaitan dengan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Jadi untuk kegiatan pembelajaran minggu depan itu kita akan membuat project, membuat peta dan juga makalah. Nah, informasi yang kalian dapat selama kita melakukan kegiatan pembelajaran selama 3 pertemuan kemarin itu nanti dituangkan pada saat pembuatan makalah ya. Dan juga untuk lebih jelasnya minggu depan baru Ibu jelaskan ya. Dan model pembelajaran minggu depan itu kita menggunakan model pembelajaran yang baru, yaitu model pembelajaran PJBL. Bukan problem based learning, tapi berkaitan dengan project based learning ya. Jadi lebih ke project ya, tidak apa-apa LC. Jadi 3 pertemuan ini kita menggunakan PBL ya. Jadi paham toh, minggu depan kita menggunakan model pembelajaran yang baru dengan materi yang baru berkaitan dengan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Baiklah anak-anak, Ibu selalu menekankan untuk mengedepankan sikap kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan segala aktivitas tiap hari. Apalagi kalau misalnya menjalani aktivitas sebagai peserta didik. Harus disiplin di sekolah dan juga disiplin di rumah, juga harus tetap bersikap disiplin dan juga harus bertanggung jawab. Karena itu adalah modal yang paling utama untuk sebuah kesuksesan. Oke? Nah, sekian saja materi pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ada kata-kata yang membuat adik-adik semua tersinggung ya, atau Ibu tadi itu ada yang tidak disampaikan dengan jelas. Ibu mohon maaf ya. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk Rena memimpin kita dalam doa. Oke, silakan istirahat sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu.